Saya berdiri di sini akan membacakan manaqib Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Nasab beliau Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Qutb Asy-Syahir Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-Segaf bin Syekh Muhammad Maulad Dawilah bin Syekh Ali Sahibud Dark bin Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Sayyidina Al-Imam Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahib Mirbab bin Sayyidina Al-Imam Khali' Qasam summa bin Sayyidina Al-Imam Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahib Sawma'ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Sahib Samal ibn Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Sahibul Arq ibn Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad ibn Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi ibn Sayyidina Al-Imam Muhammad An-Nagib ibn Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi ibn Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zain Al-Abidin ibn Sayyidina Al-Imam Al-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Syekh Abi Bakar bin Salim dilahirkan pada tanggal 13 Jumadil Akhir 919 Hijriah di kota Tarim, tepatnya di negara Yaman. Beliau tumbuh dewasa menjadi seorang tokoh sufi yang masyhur, sekaligus seorang yang alim, mengamalkan ilmunya. Ayahandanya adalah Habib Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Sedangkan ibunda beliau adalah Syarifah Talhah binti Aqil bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Jauh sebelumnya kelahiran beliau telah banyak diramalkan oleh para aulia Allah. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Alwi yang tinggal di daerah Maryamah. Sekali waktu beliau datang ke Inat dan beliau duduk di sebidang tanah yang pada waktu itu hanya berupa semak belukar dan bebatuan. Beliau berhenti sejenak di tempat tersebut dan berkata kepada masyarakat yang hadir pada saat itu, di tempat inilah akan lahir seorang anak kami yang akan mempunyai keagungan dan dia akan tinggal di tempat ini. Selanjutnya beliau berjalan berkeliling kota Inat. Sesekali beliau menunjukkan tempat-tempat yang kelak berkaitan dengan Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau Al-Imam Ahmad bin Alwi menunjukkan tempat yang akan dibangun masjid oleh Syekh Abi Bakar bin Salim dan beliau sempat solat di tempat tersebut. Beliau juga menunjukkan tempat di mana Syekh Abi Bakar bin Salim akan membangun rumah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi meriwayatkan bahwa wali lainnya yang telah meramalkan keberadaan Syekh Abi Bakar adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail. Beliau berkata, akan ada di kota Inat ini salah seorang dari anak-anak kami yang akan termasyhur dengan keagungan dan kewalian, dan kubahnya akan berada dan didirikan di kota ini. Sejak kecil Syekh Abi Bakar bin Salim telah menunjukkan tanda-tanda bahwa kelak beliau akan menjadi orang yang memiliki kemuliaan. Pernah pada suatu kesempatan Syekh Faris Bages bersama para muridnya pergi ke Tarim. Ikut dalam rombongan Syekh Faris 300 pemegang rebana yang mengiringi perjalanan itu dengan tabuhan rebananya. Setibanya di kota Tarim, beliau bersama para pengikutnya mengunjungi Habib Syekh Al-Idrus. Keesokan harinya Syekh Faris berniat untuk menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Beliau berkata kepada sejumlah habaib, "Wahai habaib, kami membutuhkan seorang pengantar darimu. Terus terang kami takut jika dalam perjalanan nanti ilmu kami dicuri oleh orang." Para habaib menyanggupi, "Jangan khawatir, kami cukup mempunyai banyak orang berilmu di sini. Lagi pula mencuri ilmu bukanlah kebiasaan kami."
Mulailah Syekh Faris mencari orang yang dianggap mampu mengawal dia dan para pengikutnya. Sampai pada akhirnya melewati Syekh Abi Bakar bin Salim yang saat itu masih berusia 4 tahun, sedang bermain-main di jalan bersama teman sebayanya. Kemudian Syekh Faris berkata, "Aku pilih anak ini." Sembari menunjuk kepada Syekh Abi Bakar bin Salim. Para habaib segera menjawab, "Anak kecil ini mana pantas untuk mengawalmu wahai Syekh." Kemudian Syekh Faris lalu berkata, "Aku adalah tamu kalian dan aku hanya menginginkan anak ini." Para habaib pun mendatangi ibu Syekh Abi Bakar bin Salim dan mengabarkan persoalan yang mereka hadapi. Ibunya berkata, "Anak ini masih kecil, cari saja yang lain." Mereka menjawab, "Syekh Faris hanya menginginkan anakmu." Akhirnya sang ibu memberikan izin. Syekh Abi Bakar bin Salim kemudian digandong oleh pelayannya Bagohawil untuk mengawal Syekh Faris dan rombongannya. Syekh Umar Ba Makhramah, seorang waliullah yang ikut dalam rombongan Syekh Faris Bages, memegang kepala Bagohawil sambil melantunkan syair yang diawali dengan bait-bait berikut. "Semoga Allah membahagiakan temanmu, hai Bagohawil. Pohon kurma apa ini? Masih kecil sudah berbuah. Mereka menanamnya di waktu duha dan sudah memanennya di waktu senja." Kemudian Syekh Umar mengusap kepala Syekh Abu Bakar bin Salim sambil meneruskan syairnya, "Wahai emas sejati, dengan pandangan Allah, dialah zat yang memeliharamu. Semua lembah yang luas menjadi kecil dibanding lembahmu." Masa muda Syekh Abi Bakar bin Salim dipenuhi dengan rutinitas pendidikan. Selain dididik oleh orang tuanya, juga tercatat beberapa ulama besar yang menjadi gurunya, di antara lain Syekh Umar Ba Syaiban Ba Alawi, Syekh Abdullah bin Muhammad Ba Kushair, Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Makhramah, Imam Ahmad bin Alwi Ba Jahdab, Syekh Ma'ruf Ba Jamal, dan Syekh Umar bin Abdullah Ba Makhramah. Pada suatu ketika Syekh Abi Bakar berniat belajar kepada salah seorang gurunya, Syekh Ma'ruf Ba Jamal, yang tinggal di kota Shibam. Namun beliau terpaksa berhenti di pinggir kota karena Syekh Ma'ruf Ba Jamal belum berkenan menemuinya. Setiap kali dikatakan kepada Syekh Ma'ruf, "Anak Salim bin Abdullah meminta izin untuk menemuimu," jawabnya selalu, "Katakan kepadanya bahwa aku belum berkenan menerimanya." Meskipun ayah beliau adalah seorang yang dihormati karena kesolehannya, Syekh Abi Bakar tetap bersabar di bawah teriknya matahari dan dinginnya angin malam. Beliau menguatkan hati dan mengendalikan nafsunya demi memperoleh asrar, rahasia-rahasia dari sang guru. Baru setelah lewat 40 hari saja untuk menurunkan ilmu kepadanya, sewaktu keluar dari kediaman Syekh Ma'ruf, beliau mendapati sekumpulan kaum wanita yang mengeluh-elukan waktu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas salat asar di Masjid Syekh Abdul Malik Baraja di kota Sewun. Beliau menunjukkan sebidang tanah sambil berkata, "Ini adalah sebidang tanah yang mana pernah terjadi satu peristiwa antara Syekh Umar Ba Makhramah dan Syekh Abi Bakar bin Salim. Tatkala itu Syekh Abi Bakar sedang belajar dan membaca kitab tasawuf yang terkenal Risalatul Kusyairiyah. Tatkala sedang membahas kekeramatan para wali, Syekh Abi Bakar bin Salim bertanya kepada gurunya, "Kekeramatan itu seperti apa wahai guru?" Dijawab oleh Syekh Umar, "Contoh kekeramatan itu adalah engkau tanam biji kurma ini, kemudian ia langsung tumbuh dan berbuah pada saat itu juga." Kemudian Syekh Umar yang kala itu memang sedang memegang biji kurma, melemparkan biji kurma tersebut ke tanah dan kemudian langsung tumbuh dan berbuah, sehingga orang-orang yang hadir pada saat itu dapat memetik dan memakan buahnya. Orang-orang yang hadir pada saat itu berkata pada Syekh Abi Bakar bin Salim, "Kami menginginkan lauk pauk darimu yang ingin kami makan bersama kurma ini." Tersirat dalam perkataan ini seolah-olah mereka bertanya kepada Syekh Abi Bakar, "Apakah kamu mampu melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Syekh Umar?" Kemudian Syekh Abi Bakar bin Salim berkata, "Pergilah kalian ke telaga masjid,
lalu ambillah apa yang kalian temui di sana. Kemudian mereka pergi ke telaga masjid dan mendapati ikan yang sangat besar. Lalu mereka ambil dan makan sebagai lauk pauk yang mereka inginkan. Kegemaran Syekh Abi Bakar bin Salim dalam menekuni ilmu, pengetahuan dibuktikannya menghatamkan Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali khatam, dan menghatamkan kitab fikih Syafi'iyah Al-Minhaj karya Al-Imam An-Nawawi sebanyak 3 kali, dan di antara kebiasaannya adalah memberikan wejangan kepada masyarakat setelah melaksanakan sholat Jumat. Di antara ibadah dan riyadhahnya, pernah dalam satu waktu yang cukup lama beliau berpuasa dan hanya berbuka dengan kurma yang masih hijau. Juga selama 90 hari beliau berpuasa dan sholat malam di lembah Yabhur, dan selama 40 tahun beliau sholat subuh di Masjid Ba'isa di kota Lisik dengan wudu sholat isya. Setiap malam beliau berziarah ke tanah pekuburan Tarim dan berkeliling untuk melakukan sholat di berbagai masjid Tarim. Diakhiri dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Ba'isa. Sepanjang hidupnya beliau berziarah ke makam Nabiullah Hud sebanyak 40 kali setiap malam selama 40 tahun. Beliau berjalan dari Lisik menuju Tarim, melakukan sholat di setiap masjid di Tarim, mengusung air untuk mengisi tempat wudu, tempat minum bagi para peziarah, dan kolam tempat minum hewan. Dan sampai akhir hayatnya sang syekh tidak pernah meninggalkan sholat witir dan duha. Berbeda dengan para wali di Tarim yang hampir semuanya menutupi hal keadaan mereka, Syekh Abi Bakar bin Salim mendapatkan perintah agar beliau menampakkan kewaliannya. Pada awalnya beliau sendiri merasa enggan dan ragu, sampai akhirnya hal ini sampai kepada gurunya Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahdab. Beliau mengatakan, tidaklah magamnya Syekh Abi Bakar bin Salim akan berkurang dengan nampaknya kewalian yang dimilikinya, karena kalimat bismillah telah diletakkan di setiap perkataannya. Dan sungguh tidak berkurang sama sekali kadar maqam kewalian dikarenakan masyhurnya beliau, terkecuali seperti berkurangnya satu biji dalam makanan. Tatkala perkataan guru beliau ini disampaikan kepadanya, Syekh Abi Bakar bin Salim melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata, aku merasa cukup dengan isyarat pengukuhan ini sebagai lambang kemegahan dan keagungan yang Allah berikan. Setelah kejadian itu beliau berangkat dari Inat menuju Tarim untuk berziarah dan berjumpa dengan guru-guru beliau. Maka setelah sampai, gurunya bertanya, bagaimanakah bentuk isyarat yang telah engkau terima? Beliau menjawab, sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan pemuka kaum Ba'alawi, dan bersama mereka ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka semuanya memerintahkan kepadaku agar mengizharkan atau menampakkan diriku. Bagaimanakah pandangan anda sendiri? Apakah saya dilarang? Sesungguhnya diriku sendiri kurang menyukai kemasyhuran tersebut. Setelah mendengar perkataan beliau, gurunya diam sesaat, dan setelah itu berbincang dengan Syekh Abi Bakar bin Salim dengan perkataan yang tidak dipahami oleh orang yang hadir kala itu. Kemudian gurunya berwasiat kepada Syekh Abi Bakar bin Salim beberapa wasiat dan memerintahkan beliau untuk pulang dan menetap di kota Inat. Pulanglah Syekh Abi Bakar bin Salim ke kota Inat, dan di sanalah beliau kemudian termasyhur. Namanya yang harum, semerbak dikenal di seluruh penjuru negeri. Cahaya ilmu dan kemuliaannya berkemilau menerangi orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidupkan kota Inat dengan ilmu. Manusia datang dari berbagai pelosok daerah guna menuntut ilmu darinya, sehingga Inat menjadi kota yang ramai oleh para pecinta ilmu. Murid-murid beliau datang dari berbagai kota di Yaman dan mancanegara, antara lain Syam, India, Mesir, dan berbagai negara lainnya. Di antaranya beberapa murid yang terkenal adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibus Syi'ib, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Muhammad bin Alwi, Sayyid Yusuf Al-Qadhi bin Abid Al-Hasani, Al-Syekh Hasan Ba Shu'aib, serta beberapa murid lainnya. Demi kepentingan pendidikan dan pengembangan dakwahnya, beliau mendirikan sebuah masjid dan membeli tanah pekuburan yang luas. Al-Muallim Ahmad bin Abdurrahman Bawazir berkata, ada satu kisah yang diriwayatkan dari Al-Muallim Abdurrahman
bin Muhammad Bawazir yang dia terima dari beberapa orang arifin. Beliau berkata, sesungguhnya tatkala Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mendirikan masjidnya yang masyhur di kota Inat, beliau berkata kepada orang yang sedang membangunnya di kala itu, yaitu Ibnu Ali, sambil menunjuk satu dinding yang baru didirikan. Dinding yang didirikan ini tidak akan dimakmurkan oleh orang-orang. Kami menginginkannya agar sedikit maju. Ibnu Ali menjawab, ya Sayyidi, yang engkau inginkan adalah kemaslahatan, tetapi bagaimanakah kami akan merubahnya lagi, karena dinding ini sudah terlanjur didirikan di tempat ini. Syekh Abi Bakar yang saat itu sedang memegang tongkat memukul dinding tersebut, maka dengan izin Allah dinding tersebut berpindah dari tempatnya semula sampai pada tempat yang diinginkan olehnya. Penduduk Inat sendiri sangat mencintai Syekh Abi Bakar bin Salim. Hal ini antara lain dikarenakan keluhuran budi pekerti yang dimilikinya. Beliau merupakan seorang dermawan yang suka menjamu tamu. Jika menjamu tamu-tamunya yang berkunjung banyak, maka beliau memotong 1 atau 2 ekor onta untuk jamuannya. Karena sambutan yang hangat ini, maka semakin banyak orang yang datang mengunjunginya dalam menjamu dan memenuhi kebutuhan para tamunya. Beliau tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri. Mereka datang terhormat, dengan pulang pun dengan terhormat. Dalam kesehariannya, beliau mengeluarkan sedekah sebagaimana orang yang tidak takut jatuh miskin. Setiap hari membagikan 1000 potong roti kepada fakir miskin. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya duduk bersandar ataupun bersila. Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir, seorang yang faqih, berkata, selama 15 tahun sebelum wafatnya, di dalam berbagai majelisnya, baik bersama kaum khusus ataupun kaum awam, Syekh Abi Bakar bin Salim tidak pernah terlihat duduk kecuali dalam posisi duduknya seperti orang yang sedang tasyahud akhir. Semasa hidupnya beliau selalu membaca wirid-wirid thariqah, dan secara pribadi beliau mempunyai beberapa wirid dan salawat. Antara lain sebuah amalan wirid besar miliknya yang disebut Hizib Al-Hamd wal Majdi, yang ia diktekan kepada muridnya sebelum fajar tiba di sebuah masjid. Itu adalah karya terakhir yang disampaikan ke muridnya, Allamah Faqih Syekh Muhammad bin Abdurrahman Bawazir, pada tanggal 8 bulan Muharram tahun 992 Hijriah. Selain menyusun wirid dan salawat, Syekh Abi Bakar bin Salim juga banyak menulis kitab, terutama yang berhubungan dengan masalah tasawuf. Antara lain Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair, yang beliau susun sebelum usia beliau melampaui 17 tahun.